Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya semua perangkat di rumah kita, laptop, HP, smart TV, bisa nyambung ke internet lewat satu kotak kecil aja? Terus gimana caranya data yang kita kirim bisa sampai ke tujuan yang benar dan nggak nyasar? Nah, hari ini kita akan bongkar semua rahasianya. Coba deh bayangin skenario ini. Ada lagi asyik nonton film di TV, di kamar sebelah ada yang lagi meeting online penting, sementara HP Anda lagi download update. Semuanya jalan barengan, lewat satu alat yang sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih semua lalu lintas data yang ruwet ini bisa diatur dengan begitu rapi? Oke, biar gampang, kita bakal bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling simpel, yaitu hub. Terus kita lanjut ke switch yang lebih pinter. Setelah itu kita kenalan sama sistem dua alamat yang jadi pondasi internet. Dan terakhir kita bahas si jagoannya, yaitu router. Yuk, langsung kita mulai aja. Baik, mari kita mulai perjalanan kita dengan perangkat jaringan yang paling dasar, hub. Anggap aja hub ini kayak penyiar berita di alun-alun kota zaman dulu. Tugasnya simple banget. Setiap ada berita masuk, dia bakal teriak sekencang-kencangnya ke semua orang yang ada di alun-alun itu. Jadi secara teknis, hub ini fungsinya jadi titik kumpul buat semua perangkat di jaringan lokal Anda. Tapi, ada satu kata kunci yang perlu Anda ingat soal hub, nggak cerdas. Kenapa? Karena dia nggak bisa bedain mana laptop Anda, mana smart TV Anda. Pokoknya, ada data masuk, tugasnya cuma satu, sebarin ke semuanya, tanpa terkecuali. Jadi prosesnya tuh begini, misalkan ada data dari komputer A masuk ke hub. Si hub ini nggak mikir panjang, dia langsung bikin kopian datanya, lalu blast dikirim ke semua port yang ada. Artinya apa? Setiap komputer yang nyambung ke situ bakal nerima data yang sama, meskipun data itu sebenarnya bukan buat mereka. Boros banget dan bikin jaringan jadi berisik. Nah, karena si hub ini berisik dan nggak efisien, muncullah solusi yang jauh lebih canggih. Switch. Kalau hub tadi itu penyiar berita di alun-alun, switch ini ibaratnya petugas pos di gedung perkantoran. Dia tahu persis setiap karyawan duduk di meja nomor berapa. Jadi suratnya diantar langsung ke orang yang tepat. Nggak perlu teriak-teriak. Terus, gimana caranya switch bisa sepintar itu? Nah, ini dia senjata rahasianya, MAC address. Setiap perangkat yang bisa nyambung ke jaringan, HP, laptop, TV, semuanya punya MAC address yang unik dan permanen. Anggap aja ini kayak sidik jari digital. Inilah yang dipakai switch buat ngenalin, oh ini si A, itu si B. Jadi, setiap kali Anda nyolokin perangkat baru ke switch, dia bakal langsung belajar. Dia bikin semacam tabel contekan internal kayak gini. Dia catat, oh MAC address sekian itu nyolok di port nomor 1, yang itu di port nomor 2, dan seterusnya. Ini nih otaknya si switch, buku alamat pribadinya. Beda jauh kan sama hub? Sekarang kalau ada data masuk dari komputer A buat komputer B, switch nggak lagi teriak ke semua port. Dia bakal intip dulu tabel contekannya, terus bilang, komputer B ada di port 3. Abis itu datanya cuma dikirim ke port 3 aja. Jauh lebih efisien, lebih cepat, dan nggak bikin jaringan jadi penuh sesak. Oke, jadi switch udah beresin masalah komunikasi di dalam jaringan lokal kita. Tapi, gimana kalau kita mau kirim data keluar? Misalnya, kirim email ke teman yang ada di negara lain. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita perlu paham satu tingkat sistem alamat lagi yang jadi tulang punggung seluruh internet. Nah, ini cara paling gampang buat ngebedainnya. Bayangin gini deh, MAC address itu kayak nama lengkap Anda. Sifatnya permanen, nempel terus sama diri Anda. Switch pakai ini buat nyari Anda di dalam satu gedung atau jaringan lokal. Sementara itu, IP address itu kayak alamat rumah Anda. Sifatnya sementara, bisa ganti kalau Anda pindah rumah. Nah, alamat inilah yang dipakai buat kirim surat antar kota atau bahkan antar negara di internet. Dan sekarang kita sampai ke pemain utamanya, router. Kalau tadi switch itu petugas pos di dalam gedung, nah router ini adalah kantor pos pusatnya untuk satu kota. Dialah yang ngatur semua surat yang mau masuk atau keluar dari kota atau jaringan kita. Inilah kekuatan super si router, dia bisa baca IP address. Kalau hub dan switch cuma peduli sama MAC address buat urusan lokal, router ini tugasnya jadi gerbang, gateway, antara jaringan pribadi di rumah kita dengan dunia internet yang super luas di luar sana. Cara kerja router sebenarnya logis banget. Setiap kali ada paket data yang lewat, dia cuma nanya satu pertanyaan simpel. Dan jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan nasib si paket data itu selanjutnya. Logikanya begini. Kalau IP tujuan data itu ada di dalam jangkauan jaringan lokalnya, misalnya ke laptop Anda, router bakal terima dan oper ke switch buat diantar. Tapi, kalau IP tujuannya itu alamat jaringan lain, katakanlah servernya Google, router bakal lempar data itu ke router berikutnya di jalur internet, memulai perjalanannya keliling dunia. Anda mungkin pernah lihat deh angka-angka kayak gini waktu ngoprek pengaturan Wi-Fi. Ini contoh klasik alamat IP lokal.
Begitu router lihat alamat kayak gini, dia langsung tahu, oh ini mah buat anak-anak di rumah, dan datanya bakal diurus secara internal. Oke, sekarang ayo kita satuin semua kepingan puzzle-nya. Kita lihat gimana ketiga perangkat ini, hub, switch, dan router, bekerja barengan di jaringan rumah kita sehari-hari. Kita rangkum sekali lagi ya, biar makin nempel. Hub, si penyiar berita, cuma bisa teriak-teriak di lingkup lokal. Switch, si petugas surat kantor, pakai MAC address buat ngirim data secara pintar di dalam jaringan lokal. Dan router, si kantor pos pusat, pakai IP address buat jadi gerbang antara jaringan kita dan seluruh dunia. Kalau ada satu hal paling penting yang harus Anda ingat dari penjelasan ini dia. Switch itu urusannya lokal, pakai MAC address. Router itu urusannya global atau antar jaringan, pakainya IP address. Nah, perbedaan krusial inilah yang jadi dasar cara kerja seluruh internet modern. Simpel kan? Jadi, lain kali Anda lagi streaming film atau kirim email, sekarang Anda tahu kalau di balik layar itu ada tarian yang rumit antara switch dan router yang bikin semuanya lancar. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira sistem tak terlihat apa lagi sih yang diam-diam menopang kehidupan digital kita setiap harinya?